Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Majelis Nurul Hikmah sekaligus teman-teman dari Daurah Ramadan. Baiklah, dalam kesempatan ini saya Socha Aulia Supriyatna akan menjelaskan kisah-kisah sahabat yang sangat-sangat berpengaruh di Ramadan. Kisah ini diambil ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Sama-sama kita ketahui bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang dimana di dalamnya banyak sekali pahala-pahala yang dapat kita ambil, banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang pahalanya sangat-sangat melimpah. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya bulan Ramadan pada zamannya Rasulullah itu adalah bulan yang sangat disucikan, yang ketika melaksanakan puasa itu dimulai dari Isya, ba'da Isya sampai dengan Maghrib. Kita akan membahas kisah sahabat yang membuat bulan Ramadan ini menjadi puasa dari awal fajar sampai dengan Maghrib. Kisah ini bermula pada zamannya Rasulullah, yaitu sahabat Nabi yang bernama Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah itu adalah seorang sahabat yang mempunyai pekerjaan sebagai pekerja kasar, mempunyai pekerjaan sebagai seorang pekerja yang melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti memecahkan batu ataupun mengembala domba, yang pekerjaannya ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat membutuhkan energi. Teman-teman Majelis Nurul Hikmah, pada suatu ketika Qais bin Sirmah itu di bulan Ramadan berpuasa dan melaksanakan pekerjaan dari pagi sampai dengan sore hari menjelang Maghrib. Ketika itu beliau pulang dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah sudah ada makanan berbuka untukku?" Lalu sang istri menjawab, "Belum ada." Akhirnya sang istri mencarikan makanan untuk berbuka puasa. Nah, saat mencari makanan berbuka puasa, Qais bin Sirmah itu merasakan kelelahan yang sangat lelah. Akhirnya Qais bin Sirmah ketiduran di waktu Maghrib sampai dengan menjelang Isya. Karena pada waktu itu waktu berbuka hanya dari Maghrib sampai Isya, akhirnya Qais bin Sirmah tidak bisa melaksanakan buka puasa dan melanjutkan puasanya di esok hari. Nah, pada saat itu juga ketika istri Qais bin Sirmah datang, beliau melihat suaminya yang sedang kelelahan tidur di waktu Maghrib, dan istri Qais bin Sirmah tidak tega membangunkan. Akhirnya dibiarkan sampai kelewatan Isya. Nah, saat itu ketika besoknya Qais bin Sirmah itu merasakan kelelahan yang sangat melelahkan. Beliau tidak melakukan buka puasa, tidak memakan apapun yang tidak ada bahan bakar untuk melaksanakan pekerjaan. Akhirnya Qais bin Sirmah melakukan puasa dengan terengah-engah, dengan rasa capek yang sangat berlebihan. Menjelang siang hari, akhirnya Qais bin Sirmah pingsan saat melaksanakan pekerjaan. Barulah saat itu Qais bin Sirmah membatalkan puasanya. Kisah ini disampaikanlah oleh sahabat-sahabat yang lain kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW menanggapi tentang permasalahan ini, dan sehingga turunnya ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, "Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khayt abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail," yang artinya, makanlah dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai dengan datangnya malam. Teman-teman, sahabat-sahabat Majelis Nurul Hikmah, di dalam
ayat Al-Baqarah ayat 186 ini dijelaskan bahwasannya waktu makan atau waktu berbuka itu dimulai ketika maghrib menjelang dan diakhiri ketika fajar datang. Kisah ini membuat kontribusi yang sangat besar pada bulan Ramadan. Yang awalnya bulan Ramadan adalah bulan berpuasa yang dimulai dari ba'da isya sampai dengan maghrib, akhirnya dimulai ketika fajar menjelang sampai dengan maghrib datang. Kisah Khuwailid bin Sirmah ini adalah pelajaran yang sangat kita pelajari, bahwasannya beliau adalah orang yang taat pada agama, orang yang mematuhi agama. Walaupun tidak melaksanakan buka puasa, beliau masih tetap melaksanakan puasa Ramadan. Walaupun saat itu beliau merasakan kelelahan yang sangat berlebih, merasakan kecapean, tapi beliau masih tetap mengukuhkan melaksanakan puasa. Padahal kalau kita lihat dengan waktu berbuka yang sangat singkat, yaitu pada maghrib sampai isya, itu hanya sempat melaksanakan makan saja. Setelah sholat maghrib makan dan langsung melaksanakan sholat isya. Karena waktu dalam sholat maghrib dan sholat isya hanya dalam waktu 1 jam. Teman-teman Majelis Nurul Hikmah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini adalah pelajaran bagi kita bagaimana seorang sahabat Khuwailid bin Sirmah melaksanakan puasa dengan waktu berbuka yang sangat singkat, dan kita melaksanakan puasa dengan waktu berbuka yang sangat panjang dari ba'da maghrib sampai waktu imsak atau waktu subuh. Seharusnya kita bisa belajar untuk tetap melaksanakan ibadah puasa, tetap melaksanakan ibadah puasa tanpa mengeluh, tanpa merasakan kecapean. Karena kalau kita belajar dari Khuwailid bin Sirmah, itu sangat merepotkan dan sangat menyusahkan dengan keadaan yang sangat capek, tanpa makanan, tanpa berbuka, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kasar. Terima kasih teman-teman Majelis Nurul Hikmah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Semoga pembelajaran dari kegiatan Daurah Ramadan ini menjadi pembelajaran yang baik untuk kita, menjadi ilmu tambahan untuk kita dan dapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri, kalau ada kata salah saya mohon maaf. Saya sama-sama belajar dengan teman-teman sekalian. Saya akhiri, wallahu muwaffiq lillah aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.